Baiklah, kita akan masuk ke sistem suspensi. Kade yang ingin dicapai ialah memahami sistem suspensi dan memelihara sistem suspensi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi sistem suspensi dan komponen-komponennya. Yang kedua, siswa dapat memahami prinsip kerja macam-macam suspensi. Yang ketiga, siswa dapat memahami jenis-jenis suspensi beserta kelebihan dan kekurangannya. Dan yang keempat, siswa dapat memahami perawatan dan pemeliharaan pada sistem suspensi dengan komponen-komponennya dengan cermat. Kenyamanan bermobil merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh pengendara maupun penumpang. Namun demikian, mobil akan selalu mengalami getaran atau goncangan yang disebabkan oleh mesin itu sendiri atau karena kondisi jalan yang tidak rata. Untuk mengurangi getaran dan goncangan, setiap mobil perlu dilengkapi dengan sistem suspensi. Apabila salah satu komponen sistem suspensi mengalami gangguan, maka akan terjadi hal yang tidak diharapkan, sehingga kenyamanan pengendaraan tidak akan dapat dicapai. Sistem suspensi adalah salah satu bagian chassis yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara atau penumpang. Sistem suspensi terletak antara bodi mobil dan roda-roda. Dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan yang bergelombang sehingga menambah kenyamanan berkendara dan memperbaiki kemampuan cengkraman roda terhadap jalan. Fungsi sistem suspensi. Yang pertama, selama kendaraan berjalan, kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap getaran, guncangan dan kejutan dari permukaan jalan. Yang kedua, memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gesekan antara jalan dengan roda-roda. Yang ketiga, menopang bodi pada aksel dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda. Saat roda-roda menerima kejutan dari permukaan jalan, maka akan diteruskan ke lower maupun upper arm. Lalu gaya tersebut ditahan oleh pegas dan mengakibatkan terjadinya pemendekan dan pemanjangan pegas. Kemudian, gaya pemegasan diperhalus oleh peredam getaran atau biasa kita sebut shock absorber agar tidak terjadi oksilasi atau pantulan yang berlebihan. Hal ini memungkinkan roda-roda tetap menapak pada jalan. Macam-macam suspensi. Yang pertama, pegas. Pegas itu berfungsi untuk menyerap kejutan yang diterima dari jalan. Yang kedua, shock absorber. Shock absorber berfungsi untuk meredam atau melawan oksilasi gerak naik turun yang disebabkan pegas. Yang selanjutnya, upper dan lower control arm merupakan bagian sistem suspensi yang menghubungkan antara bodi mobil dengan knuckle arm. Yang selanjutnya, bumper. Komponen ini terdiri dari beberapa komponen lainnya, yaitu bonding serta rebounding bumper yang dipasang untuk melindungi frame, shock absorber, dan axle. Yang selanjutnya, lateral control rod. Komponen untuk menahan axle pada saat posisinya terhadap beban yang berasal dari arah samping. Yang selanjutnya, komponen stabilizer bar. Stabilizer bar merupakan komponen yang memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan antara bodi mobil ketika akan berbelok. Tipe-tipe suspensi. Yang pertama, suspensi rigid. Pada suspensi rigid, antara roda kanan dan kiri itu dihubungkan dengan satu buah poros, sehingga pada suatu saat roda sebelah kanan atau kiri terangkat karena terkena permukaan jalan yang tidak rata. Maka kondisi atau kedudukan mobil pun akan ikut berubah menjadi miring. Pada umumnya, suspensi rigid dipasang pada mobil beban berat, misalnya kontainer, truk, bus, dan lain-lain. Dikarenakan suspensi rigid digunakan pada mobil berat, maka biasanya menggunakan pegas daun, yang dianggap lebih kokoh dan kuat dibanding dengan pegas koil. Tidak jarang terdapat suspensi rigid yang memakai pegas koil, namun tentu belum terlihat kokoh apabila hanya dipasang pegas koil saja. Maka, untuk menambah kekuatannya, perlu ditambah dengan komponen lain seperti langan kontrol batang stabilizer dan batang menyilang. Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan roda kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Macam-macam tipe suspensi rigid. Yang pertama itu tipe trailing arm dengan twist beam. Suspensi tipe trailing arm dengan twist beam
biasanya digunakan pada suspensi tipe trailing arm dengan twist beam biasanya digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggeraknya roda depan. Pada jenis ini, bagian belakang suspension arm dihubungkan dengan jalan dilas pada aksel beam. Saat roda-roda bergerak dengan arah yang berlawanan, satu arah ke atas dan satu yang ke bawah, gerakan puntiran dari ujung suspension arm diteruskan ke dalam gerakan puntiran aksel beam belakang. Puntiran dari aksel beam belakang dan stabilizer menghasilkan gaya reaksi yang berlawanan dengan puntiran suspension. Penempatan pegas koil menyempurnakan roda rigid dengan mengurangi body rolling, sehingga menghasilkan mobil yang stabil. Tipe suspensi rigid yang selanjutnya yaitu tipe Forling. Tipe Forling ini menghasilkan kenyamanan mobil yang lebih baik di antara suspensi rigid lainnya, karena posisi aksel dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya tipe ini menggunakan pegas koil. Tipe Forling ini dilengkapi dengan 2 buah lower control arm, 2 buah upper control arm, dan 1 buah lateral control rod, dan pegas koil digunakan sebagai beban dan peredam kejut. Yang kedua ini tipe suspensi independen atau suspensi bebas. Pada suspensi model bebas, antara roda kanan dengan roda kiri itu tidak berhubungan secara langsung pada aksel tunggal. Suspensi model ini digunakan pada truk kecil dan mobil penumpang. Penggunaan model bebas pada roda depan dikarenakan kinerja roda depan dan belakang itu berbeda, yakni dapat membelok. Ketika mobil melewati jalan yang bergelombang, roda-roda menerima gaya dari permukaan jalan. Gaya ini akan digunakan untuk mencegah roda-roda roda-roda untuk bergoyang, bergerak secara berlebihan, ataupun mengubah kemiringan roda. Tipe suspensi yang kedua yaitu suspensi double wishbone. Ciri-ciri yang paling mencolok dari suspensi double wishbone yakni ada dua buah arm lengan yang menyokong sistem suspensi, yaitu lower dan upper arm. Kelebihannya, suspensi ini membuat pengaturan mobil bertambah lebih maksimal. Kemudian desain double wishbone yang nampak kuat membuat pojok geometri roda tetap stabil waktu membelok. Suspensi ini sering dipakai oleh kendaraan-kendaraan bertipe MPV dan SUV. Tipe suspensi bebas yang kedua adalah suspensi MacPherson. Suspensi MacPherson mempunyai status tegak lempeng dan didukung oleh satu peredam kejut yaitu shock breaker yang sekalian jadi titik pusat pojok caster pada mobil. Konstruksi dari suspensi ini membuat mobil membelok tidak mengganti pojok kemiringan ban, hingga kurangi daya cengkramannya pada aspal. Lantas, getaran lebih berasa ke bodi waktu mobil dengan kecepatan yang tinggi. Beberapa keunggulan pada tipe suspensi ini salah satunya ialah yang pertama, konstruksinya simple, enteng, dan memiliki sedikit elemen. Yang kedua, ruangnya itu efisien di dalam engine compartment yang lebih luas. Yang ketiga, memiliki beban gerak yang lebih enteng, hingga pengalaman mengemudi dan road holding makin lebih prima. Baiklah, yang selanjutnya adalah membicarakan mengenai pegas. Pegas berfungsi untuk menyerap kejutan yang diterima dari jalan dan getaran pada roda-roda agar tidak sampai ke bodi. Pegas merupakan elemen mesin yang pada umumnya berfungsi melunakkan tumpukan dengan memanfaatkan sifat elastisitas bahannya, menyerap dan menyimpan energi dalam waktu singkat dan mengeluarkan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pegas adalah benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanik. Pegas biasanya terbuat dari baja. Pegas juga ditemukan di sistem suspensi mobil. Pada mobil, pegas memiliki fungsi menyerap kejut dari jalan dengan getaran roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Selain itu, pegas juga berguna untuk menambah daya cengkraman ban terhadap permukaan jalan. Pegas umumnya beroperasi dengan high working stress dan beban yang bervariasi secara terus-menerus. Beberapa contoh spesifik aplikasi pegas adalah untuk menyimpan dan mengembalikan energi potensial, seperti misalnya pada gun recall mechanism. Dan yang kedua, untuk memberikan gaya dengan nilai tertentu, seperti misalnya pada relay valve. Yang ketiga, untuk meredam getaran dan beban kejut seperti pada automobil
Yang keempat, untuk indikator atau kontrol beban, contohnya pada timbangan. Dan yang kelima, untuk mengembalikan komponen pada posisi semula, contohnya pada brake pedal. Jenis-jenis pegas. Yang pertama itu pegas coil. Pegas coil dikenal juga dengan per keong. Jenis yang digunakan adalah pegas ulir tekan atau pegas ulir untuk menerima beban tekan. Pegas coil atau coil spring bisa dibandingkan dengan pegas yang lainnya, memiliki tahanan atau redaman kejutan yang lebih baik dan tidak terjadi gesekan antara pegas defleksi yang menyebabkan getaran pada bodi. Sebaliknya, pegas coil itu memiliki kekurangan saat menerima kejutan, maka secara langsung kejutan tersebut dilendutkan sehingga menyebabkan kejutan balik yang cepat pada bodi. Oleh karena itu, pada umumnya pegas coil dikombinasikan dengan shock absorber. Keuntungannya, pegas dapat dibuat ringan, membantu menjaga kualitas berkendara. Yang lebih baik dan dapat menyerap getaran yang memiliki frekuensi yang tinggi. Kerugiannya, membuat konstruksi dari suspensi yang rumit. Jenis pegas yang selanjutnya adalah pegas daun. Pegas daun atau leaf spring umumnya digunakan pada kendaraan berat dengan sistem suspensi dependen. Pegas daun dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur. Pegas daun biasanya digunakan pada kendaraan angkutan seperti coal, truk, dan ada beberapa mobil penumpang yang juga menggunakan pegas tipe ini. Pegas ini mempunyai keuntungan konstruksinya itu lebih sederhana, dapat meredam getarannya sendiri, lebih kuat dan juga berfungsi sebagai lengan penyangga, tidak memerlukan lengan memanjang dan melintang. Sedangkan kerugiannya adalah dalam menyerap getaran atau kejutan tidak sebaik pegas coil, sehingga kenyamanannya juga kurang. Pada pegas tipe ini, biasanya paling banyak terjadi kerusakan adalah bushingnya. Kelebihan suspensi pegas daun. Konstruksinya itu sangat sederhana, yakni hanya beberapa lembar plat baja tebal yang disusun dan direkatkan ke bodi kendaraan sehingga posisi atau letaknya tidak akan bergeser, serta memiliki kekuatan yang sangat kokoh untuk menahan beban. Kekurangannya, selain kelebihan, ternyata suspensi ini pun memiliki beberapa kelemahan, yakni tingkat kendaraan yang menggunakan suspensi model ini, jika dikendarai akan terasa tidak nyaman, terasa keras, dan timbul bunyi-bunyian akibat gesekan antar plat karena habisnya bushing leaf spring ataupun pelapis antara spring. Yang selanjutnya adalah komponen shock absorber. Shock absorber berfungsi untuk meredam atau melawan oscilasi gerak naik turun yang disebabkan pegas. Pada dasarnya, shock absorber hanya sebuah piston yang bergerak di dalam suatu tabung yang berdinding rangkap yang berisi minyak atau fluida. Agar menjadi dapat bersirkulasi di dalam tabung, terdapat celah kecil pada piston dan diberi katup pada tiap celah untuk mengatur sirkulasi. Karena minyak dipaksa mengalir lewat lubang-lubang kecil, maka sirkulasi minyak dan gerakan piston jadi terhambat. Hal ini mampu meredam kejutan atau goncangan yang diterima roda. Shock absorber merupakan komponen penting suatu kendaraan, yaitu dalam sistem suspensi, yang berguna untuk meredam gaya osilasi dari pegas. Shock absorber berfungsi untuk memperlambat dan mengurangi besarnya getaran gerakan dengan mengubah energi kinetik dari gerakan suspensi menjadi energi panas yang dapat dihamburkan melalui cairan hidrolik. Apabila pada suspensi itu hanya terdapat pegas, kendaraan akan cenderung beroscilasi naik turun pada waktu menerima kejutan dari jalan. Akibatnya, berkendaraan menjadi tidak nyaman. Untuk itu, shock absorber dipasang untuk meredam oscilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendaraan dan kemampuan cengkeraman ban terhadap jalan. Di dalam shock absorber teleskop terdapat cairan khusus yang disebut minyak shock absorber. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan dan gangguan pada sistem suspensi. Yang pertama, pegas. Kerusakan yang dapat terjadi pada pegas spiral adalah pegas patah dan pegas mengalami pengerutan sehingga ketinggian mobil akan berkurang. Pemeriksaan dengan cara melihat kondisi fisik pegas, apakah ada keretakan atau pegas sudah patah. Pengerutan pegas dapat diperiksa dengan cara mengukur ketinggian kendaraan lalu membandingkan dengan spesifikasi standarnya, atau juga bisa dilakukan dengan mengukur panjang pegas. Ini adalah contoh gambar
bekas daun yang patah pada saat saya melakukan magang di perusahaan. Bekas daun ini sudah tidak bi Bekas daun ini sudah tidak bisa menahan beban truk karena beban truk yang melebihi muatan sehingga salah satu begasnya daunnya itu patah. Jika ada salah satu bekas daun yang patah, itu harus diganti karena tidak akan merusak komponen-komponen lainnya. Yang kedua adalah komponen ball joint. Keausan ball joint mengakibatkan kekocakan. Adanya kekocakan akan menambah gerak bebas pada roda kemudi, menimbulkan suara pada sistem suspensi, berubahnya wheel alignment. Pemeriksaan kekocakan ball joint itu dapat dilakukan dengan cara melihat reaksi ball joint saat roda kemudi digerak-gerakan atau dengan cara menggoyangkan ball joint. Ball joint yang masih baik tidak memiliki gerak bebas dan stud ball joint tidak bisa digerakkan dengan mudah oleh jari. Dibutuhkan tenaga yang lebih dari tenaga jari untuk menggerakkan stud ball joint. Pemeriksaan ball joint pada upper arm dan lower arm juga dapat dilakukan dengan cara menggerak-gerakkan roda. Pengecekan tersebut dilakukan sambil menginjak pedal rem. Jika terasa ada kelonggaran, maka terjadi kerusakan pada ball joint. Yang kemudian busing karet. Kerusakan busing karet antara lain sobek, retak, kehilangan sifat elastisnya, berubah bentuk. Busing karet tidak dapat diperbaiki. Busing karet yang sudah rusak harus diganti dengan yang baru. Gambar ini adalah salah satu kerusakan busing karet di dalam tujuan bar yang pada saat magang di perusahaan. Ini ada contohnya. Yang kedua adalah stabilizer bar. Kerusakan yang dapat terjadi pada stabilizer bar adalah stabilizer bar itu mengalami kebengkokan atau bahkan patah. Pemeriksaan kebengkokan stabilizer bar itu dilakukan dengan cara meletakkan stabilizer bar pada bidang datar lalu melihat apakah stabilizer bar mengalami puntiran atau tidak. Pemeriksaan kebengkokan stabilizer bar dilakukan dengan cara meletakkan stabilizer bar pada bidang datar lalu melihat apakah stabilizer bar mengalami puntiran atau tidak. Yang kedua adalah suspensi belakang. Kerusakan yang dapat terjadi pada suspensi belakang pada model bekas daun paralel diantaranya adalah rusaknya karet-karet busing pada sekel dan hanger pin, serta patahnya bekas daun. Kondisi mur dan baut yang kendor pun dapat menyebabkan kerusakan. Karena itu perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kekencangan mur dan baut. Pemeriksaan yang lainnya adalah pemeriksaan kondisi fisik U-bolt, apakah mengalami keretakan atau patah, serta pemeriksaan keretakan dan keausan lembar bekas daun. Ini adalah contoh dari pada saat waktu magang di perusahaan itu banyak sekali kerusakan pada suspensi belakang karena memang suspensi belakang yang menjadi faktor utama dalam menahan beban berat kendaraan. Biasanya kerusakan yang terjadi itu lupa diberi pelumasan atau grease ataupun lupa dalam merawat pengencangan mur atau baut sehingga komponen-komponennya itu kocak atau bisa komponen-komponennya itu patah. Seperti bekas daun yang patah, U-bolt yang bautnya itu kurang kencang, baut U-boltnya dan lain-lain. Yang kemudian untuk memeriksa shock absorber. Yang pertama, periksa shock absorber dan struts-nya. Bentuk paling sederhana dari tes suspensi dikenal sebagai tes bouncing. Tekan bumper atau body fender kendaraan dengan berat badan Anda. Lepaskan dengan cepat dan lihat apa yang terjadi. Jika kendaraan terbang terus-menerus, Anda perlu mengganti shock absorber. Jika shock absorber bekerja dengan baik, mobil akan hanya rebang hanya sekali dan kemudian perlahan kembali ke posisi semula. Sementara mengemudi, pengujian yang sama dapat dilakukan dengan menghentikan kendaraan tiba-tiba dari kecepatan yang sangat rendah. Jika mobil bouncing ke atas dan ke bawah beberapa kali ketika dilakukan pengereman sampai berhenti, Anda harus mengganti shock absorber. Yang kedua, memeriksa shock absorber secara visual. Periksa secara visual dari setiap titik shock absorber mounting dari korosi dan kerusakan. Sangat disarankan Anda mencatat setiap patch yang basah di sisi shock absorber. Ini adalah indikator umum bahwa absorber strut atau shock perlu diganti karena kebocoran cairan. Yang ketiga,
Memeriksa mounting bagian atas. Tempatkan tangan Anda di atas mounting selama uji bouncing. Setiap suara atau gerakan di mounting bisa menunjukkan kebutuhan untuk mengganti komponen. Jika Anda merasakan gerakan, mendengar suara atau melihat tanda-tanda kebocoran, bicarakan ke yang ahli. Yang selanjutnya adalah melepas shock absorber. Pastikan ketika melepas absorber itu kendaraan dalam kondisi terangkat. Pasang jack stand. Yang selanjutnya adalah membongkar unit shock absorber. Jika shock absorber adalah bagian dari start assembly, Anda perlu membongkar sebelum melakukan pemeriksaan atau penggantian. Pemasangan start assembly pada kendaraan bisa dengan cara yang berbeda, sehingga ini harus mengacu pada pemasangan start assembly pada kendaraan bisa dengan cara yang berbeda, sehingga harus mengacu pada buku manualnya. Yang selanjutnya adalah ini memeriksa shock absorber. Tekan shock absorber sampai kondisi minimal, kemudian tarik hingga kondisi maksimal. Shock absorber bekerja dengan baik jika terasa ringan jika ditekan dan terasa berat saat ditarik. Pelumasan. Prosedur ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan laju keausan komponen. Manfaat lain adalah mencegah korosi dan timbulnya bunyi pada sistem suspensi Anda. Jangan sampai kendaraan kita itu lupa untuk diberi pelumasan pada bagian komponen yang saling bergesekan. Pemberian grease atau lumas ini sangat penting sekali, karena jika kita telat dalam memberi ini, maka akan terjadi suatu keausan pada komponen gesekan, dan hal ini akan mengakibatkan kefatalan yang sangat luar biasa. Contohnya ini adalah astronion. Jika as ini lupa diberi grease, maka ini akan terjadi patah, dan jika asnya ini patah, maka akan sangat bahaya sekali. Ini adalah sistem suspensi belakang di truk, dan jika suspensi ini patah, maka gas daun ini akan jatuh ke bawah dan ban ini akan naik ke atas. Jadi mobil atau truk ini tidak bisa berjalan. Ini sudah terjadi 2 kali di perusahaan saya ketika saya magang. Baiklah, kesimpulannya yang bisa didapat dari pembelajaran hari ini adalah sistem suspensi itu adalah sistem yang memberi kenyamanan kepada pengendara, karena sistem suspensi itu dapat melindungi pengendara dari getaran-getaran atau permukaan jalan yang rusak. Dengan adanya sistem suspensi, maka getaran tersebut dapat diserap dan kenyamanan pengendara itu dapat didapat oleh pengendara. Dan suspensi terdiri dari beberapa banyak sistem suspensi itu terdiri dari beberapa banyak komponen seperti shock absorber, gas, dan lain-lain, dan harus diberikan perawatan secara rutin agar tidak terjadi kerusakan pada setiap komponen. Baiklah anak-anak, itu adalah penjelasan mengenai sistem suspensi, dan bila ada dari kalian yang belum memahami apa yang saya paparkan atau jelaskan, bisa memberikan komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.